والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لا جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وخصوصا جميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab Ilmu Ushulul Fiqh yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Ayo kita konsentrasi sejenak agar hafalan kita tentang nahwu shorof, pemahaman kita tentang nahwu shorof itu bisa kita aplikasikan dalam sebuah teks, karena sering saya katakan bahwa problem utama membaca dan memahami kitab itu terletak pada aplikasi, bukan hafalan nadham, bukan hafalan kaidah, bukan, tapi aplikasinya bagaimana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal usuliyu lan utawi ahli usul, seperti yang saya katakan, usuliyun itu kata-kata usul itu banyak sebenarnya. Ilmu usulil fiqh, usulul fiqh, ada usuluddin. Cuman kalau usuli itu adalah istilah, adalah gelar, adalah nama yang memang diperuntukkan untuk orang yang tabahhara wa tamakkana min ilmi usulil fiqh. Jadi al-usuli itu tidak bisa dibayangkan kecuali orang yang ahli ilmu usul fikih, bukan ahli usuluddin. Padahal sama-sama usuluddin, karena ilmu kalam kan juga usuluddin. Ya, ini khusus. Wal usuliyu lan utawi ahli usul, khabar saking la al usuli
iku la yabhatsu ora membahas sapa al usuli, ora membahas fil adillati ing dalem pira-pira dalil al juz'iyati kang bangsa juz'i. Walalan ora fima ing dalem barang, fima ing dalem barang tadullu kang nuduhaken apa al adillah al juz'iyah alaihi ing atase ma nyatane ma minal ahkami saking pira-pira hukum al juz'iyati kang bangsa juz'i. Wa inna malan angin pastine ya bahatsu membahas sapa al usuli, membahas fid dalili ing dalam dalil al kulli kang bangsa kulli. Wa malan barang ya dulu kang nuduhaken apa ad-dalil al-kulli alaihi ing atase ma. Perhatikan, wa ma lan barang ya dulu kang nuduhaken apa ma alaihi, wa ma lan barang ya dulu kang nuduhaken apa ad-dalil al-kulli alaihi ing atase ma. Min hukmin saking hukum kulliyen kang bangsa kulli. Untuk apa itu kemudian dilakukan? Liyadha'a, supaya ndeleh, meletakkan sapa al usuli, meletakkan qawaida ing pira-pira kaidah kulliyatan kang bangsa kulli, lidilalatil adillati maring penunjukane pira-pira dalil. Tujuannya untuk apa? Kayu tobiko supaya nerapaken, kayu tobiko supaya menerapakan ha ing qawaid kulliyah. Sinten atau sapa sing menerapkan fa'il dari yutabiku? Sapa al faqihu, ahli fikih. Diterapkan kemana? Ala juz'iyatil adillati ing atase piro-piro juz atau piro-piro bagian, piro-piro dalil. Untuk apa itu kemudian diterapkan kepada juz'iyatid dalil adillah? Listithmaril hukmi, untuk mengambil hukum at-tafsili kang bangsa tafsili minha saking juz'iyatul adillah. Wal faqih lan utai faqih, khabar sari dari al faqih iku la yabhatsu ara membahas sapa al faqih fil adillati ing dalam pira-pira dalil al kulliyati kang bangsa kulli. Walalan ora membahas juga fima ing dalam barang tadullu kang nuduhaken apa al adillah al kulliyah alaihi ing atase ma nyatane ma min ahkamin saking pira-pira hukum kulliyatin kang bangsa kulli. Wa inna malan angin pastine ya bahatsu membahas sapa al faqih fid dalili ing dalam dalil al juz'i kang bangsa juz'i. Wa malan barang ya dulu kang nuduhaken apa ad dalil al juz'i alaihi ing atase ma nyatane ma min hukmin saking hukum juz'iyyin kang bangsa juz'i. Pakai bahasa Indonesia sekarang. Wal usuliyu, dan bermula ahli usul. Khabar dari al usuli adalah la yabhatsu, tidak membahas siapa al usuli, tidak membahas fil adillati di dalam beberapa dalil al juz'iyati yang bersifat juz'i. Wala, dan juga tidak fima di dalam hal, di dalam sesuatu tadullu yang menunjukkan apa al adillah al juz'iyah alaihi atas ma, bayan dari ma minal ahkami nyatanya dari beberapa hukum al juz'iyat yang bersifat juz'i. Wala, dan tidak fima di dalam sesuatu tadulu yang menunjukkan apa al adillah al juz'iyah alaihi atas ma minal ahkami nyatanya dari beberapa hukum al juz'iyat yang bersifat juz'i. Wa innama, dan hanyalah maksudnya yabhatsu membahas siapa al usuli fid dalili di dalam dalil al kulli yang bersifat kulli.
Wama dan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa dalil kulli alaihi atas ma, nyatanya ma min hukmin dari hukum kulliyin yang bersifat kulli. Untuk apa itu dibahas? Liyadha'a supaya meletakkan siapa al-usuli. Liyadha'a supaya meletakkan siapa al-usuli. Maf'ul bih dari yadha'a qawaida akan beberapa kaidah kulliyatan yang bersifat kulli. Lidilalatil adillati pada penunjukan kaidah tentang penunjukan beberapa dalil. Supaya apa? Kayyutabbiqa supaya bisa menerapkan akan qawaid kulliyah. Siapa fa'il dari yutabbiqu? Siapa al-faqihu? Ahli fikih. Diterapkan kemana? Ala juz'iyatil adillati atas beberapa bagian beberapa dalil. Listithmaril hukmi untuk mengambil hukum al-tafsili yang bersifat tafsili, yang bersifat rinci, minha dari juz'iyatul adillah. Namanya hukum itu pasti diproses dari dalil. Ya. Jadi dalil mendatangkan hukum, hukum diambil dari ya. Dalil itu kemudian ketika diproses pasti pada akhirnya mendatangkan hukum atau bisa berbuah hukum, hukum juga begitu diproses dari dalil. Gitu. Wal faqihu dan bermula faqih adalah la yabhatsu tidak membahas siapa faqih fil adillati di dalam beberapa dalil al-kulliyat yang bersifat kulli. Wala dan juga tidak fima di dalam sesuatu. Tidak membahas tentang sesuatu tadullu yang menunjukkan apa al-adillah al-kulliyah alaihi atas ma. Nyatanya ma min ahkamin dari beberapa hukum kulliyatin yang bersifat kulli. Wa innama dan hanya sanya wa innama dan hanyalah yabhatsu membahas siapa al-faqih fid dalili di dalam dalil al-juz'i yang bersifat juz'i. Wa ma dan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ad-dalil al-juz'i alaihi atas ma. Nyatanya ma min hukmin dari hukum juz'iyyin yang bersifat juz'i. Mari kita analisis sekarang. Wal usuliyu seperti yang sering saya katakan, waw yang ada di dalam wal usuliyu itu adalah terletak benar-benar di awal kalimat, di awal jumlah, di awal alinea. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai waw ibtidaiyah. Di awal kalimat perlu diulang-ulang. Bisa jadi merupakan ibtidaiyah, bisa jadi merupakan istinafiyah. Kalau di awal kalimat tapi di tengah-tengah alinea itu namanya istinafiyah. Kalau benar-benar ada di awal kalimat, di awal alinea itu namanya ibtidaiyah. Wal usuliyu dan bermula, wal usuliyu dan utawi ahli usul. Perhatikan di situ. Al usuliyu itu adalah dijadikan sebagai mubtada. Kenapa kok dijadikan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena al usuliyu itu adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kenapa kok kemudian disebut sebagai isim ma'rifat? Lebih disebabkan karena al usuliyu ini ada alnya. Selanjutnya kita bertemu dengan la yabhatsu. Lam yang masuk pada fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang namanya la an-nafiyah, ada juga namanya la an-nahiyah. Ketika lamnya itu adalah an-nafiyah maka artinya tidak. Ketika an-nafiyah maka tidak berdampak pada penjazeman fi'il mudhari yang dimasukinya. Jadi kita tahu apakah ini lamnya itu adalah la an-nafiyah atau la an-nahiyah. Itu dari misalnya di samping dari sisi arti juga apakah itu berpengaruh pada fi'il mudhari yang dimasukinya atau tidak. Ketika berpengaruh menjazmkan la yaskhar kemarin qaumun min qaumin la yaskhar. Itu lamnya itu berpengaruh, buktinya yaskhar di situ disukun. Dalam konteks la yabhatsu di sini huruf akhir dari fi'il mudhari itu tidak disukun tapi tetap di dhammah atau di rafa. Itu berarti lamnya itu tidak berpengaruh menjazmkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Karena tidak berpengaruh menjazmkan fi'il mudhari yang dimasukinya maka disebut sebagai la an-nafiyah. Karena la an-nafiyah maka secara arti maka dia diterjemahkan tidak, bukan diterjemahkan jangan.
Seorang ahli usul tidak mengkaji, bukan diterjemahkan jangan mengkaji. Kenapa kok diterjemahkan tidak mengkaji? Karena lamnya adalah la an-nafiyah. Kok tahu kalau itu lamnya adalah la an-nafiyah? Karena tidak berefek, tidak berdampak pada fi'il mudhari yang dimasukinya. Karena demikian kita membacanya dengan bacaan dhammah, tidak dibaca dengan sukun. Wal usuliyu, dan bermula ahli usul adalah la yabhathu, tidak membahas siapa ahli usul. Begitu. Bahasa itu diperhatikan, ya. Bahasa itu seringkali, ya, mutaaddinya itu dengan menggunakan huruf jar fi. Bahasa fi. Oleh sebab itu menjadi penting untuk diingatkan bahwa kualifikasi atau klasifikasi maf'ul bih itu ada dua. Ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Yang ghairu sharih itu biasanya mutaaddinya dengan menggunakan huruf jar. Yang substansi dari maf'ul bih itu adalah posisinya sebagai objek. Dia dikenai pekerjaan. Yang substansi dari maf'ul bih itu adalah itu. Ya. Kalau kenyataannya misalnya itu menjadi objek, yang dikaji apa? Misalnya, ya, apa yang dikaji? Seperti yang sering saya katakan, pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ul bih. Pertanyaan dengan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Siapa yang mengkaji? Usuli, fa'il, ya kan? Apa yang dikaji? Yang dikaji adalah al-adillah al-juz'iyah. Karena pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif itu jawabannya adalah fil adillah al-juz'iyah, maka secara substansi meskipun di sini kelihatannya adalah jarun wa majrurun, maka yang menjadi objek, yang menjadi maf'ul bih adalah fil adillati al-juz'iyati. Perhatikan. Karena dalam tataran selanjutnya itu penting pembagian. Maf'ul bih itu ada dua, ada maf'ul bih yang sharih, tidak berupa jar majrur, sederhananya begitu. Ada yang ghairu sharih, ketoke jar majrur, tapi dia sebenarnya menjadi objek. Kenapa kok kemudian kita tahu dari menjadi objek atau tidak? Di antaranya dari pertanyaan itu. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ul bih. Siapa yang mengkaji? Al-usuli. Al-usuli adalah fa'il. Apa yang dikaji oleh usuli? Yang dikaji adalah al-adillah al-juz'iyah. Karena demikian fil adillah al-juz'iyah itu adalah menjadi maf'ul bih yang ghairu sharih. Karena mutaaddinya kebetulan dengan menggunakan huruf jar fi. Perhatikan. Wal usuliyu, dan bermula ahli usul adalah la yabhatsu, tidak membahas siapa ahli usul fil adillati, di dalam beberapa dalil al juz'iyati, yang bersifat juz'i. Wala, penting dalam kata-kata wala di sini. Ya. Kata-kata wala di sini penting. Lam yang ada, yang jatuh setelah huruf athof yang didahului oleh nafi. Nah, ini pentingnya praktek begitu. Ya. Lam yang jatuh setelah huruf athof, wawu di sini, tapi didahului oleh nafi, maka lam di situ memiliki fungsi zaidah. Lamnya itu adalah lam zaidah li taqwiyatin nafyi. Ya, begitu. Lam yang ada di sini adalah lam zaidah. Jadi la yasma'una fiha laghwaw wala ta'thima. Ya. Karena kalau seandainya nafi itu digabung dengan nafi menjadi plus. Kalau seandainya kemudian tidak dianggap sebagai zaidah, maka berdampak mempositifkan. Coba. Mereka ahli surga itu la yasma'una fiha laghwan. Mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia. Wala ta'thima, dan tidak, misalnya kalau seandainya tidak dianggap sebagai nafi, ta'thima, ucapan yang mengandung dosa, itsmun. Begitu kan? Jadi kalau seandainya itu kemudian diterjemahkan la yasma'una fiha laghwan
wa ta'thima. Perhatikan. La yasma'una fiha laghwan wa ta'thima. Mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia juga yang mengandung dosa. Jadi kata-kata la di situ disebut sebagai zaidah. Kenapa? Kalau seandainya tidak disebut sebagai zaidah, maka pada akhirnya berposisi mempositifkan. Ya. Saya kok tidak punya uang. Apa artinya? Saya punya uang. Iya kan? Tidaknya 2 kali menjadi punya. Ya. Ya. Saya kok tidak punya uang. Apa artinya itu? Saya punya uang. Tidaknya 2 kali. Jadi kalau seandainya kata-kata di sini, wala di sini difungsikan benar-benar bukan lamnya la nafi, bukan difungsikan sebagai zaidah, diperhatikan, maka pada akhirnya akan menjadikan sesuatu yang negatif menjadi positif. Gitu. Tidak, men kali men lah ya, kalau dalam bahasa matematika itu menjadi plus. Gitu. Saya ulangi. Lam yang ada dalam wala fima tadullu alaihi minal ahkami, lam yang jatuh setelah huruf ataf yang didahului oleh nafi, lam di situ itu memiliki fungsi zaidah atau lamnya itu disebut sebagai lam zaidah, fungsinya adalah litaqwiyatin nafyi. Jadi kalau seandainya misalnya di jurmiyah wal harfu lan utawi huruf. Begitu ya? Ikum mabar la yasluhu kang ora patut ma'ahu ing dalem sertane ma apa dalilul fi'li, misalnya apa dalilul ismi, tondone isim, wala lan ora, begitu kan? Dalilul fi'li misalnya. Begitu juga itu. Wow atau lam yang jatuh setelah huruf ataf yang didahului oleh nafi, lam di situ disebut sebagai lam zaidah. Fungsinya apa? Litakwiyatin nafyi, untuk menguatkan penafian. Ya. Jadi kalau seandainya la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, itu diterjemahkan lamnya nafi, akhirnya tidak mendengar sesuatu yang sia-sia, tapi mendengar sesuatu yang memiliki dosa. Suara yang pada akhirnya berdampak pada dosa. Begitu. Kalau seandainya lamnya itu kemudian tidak difungsikan atau tidak dianggap sebagai lam zaidah. Penting ini untuk diperhatikan. Wal usuliyu, dan bermula ahli usul. Ahli usul itu tidak membahas, tidak mengkaji dalil-dalil yang bersifat juz'i, dan juga tidak mengkaji sesuatu yang ya seperti yang saya katakan, diperhatikan wala fi ma tadullu alaihi minal ahkami al juz'iyati. Paradigma berpikirnya adalah untuk murad ini adalah untuk mengembalikan marji'ud dhamir. Paradigma berpikirnya begini, yang namanya hukum itu pasti diproses dari dalil. Ya, dalil juz'i pada akhirnya bisa memproduksi, bisa menghasilkan hukum juz'i. Dalil kulli pada akhirnya bisa menghasilkan yang namanya dalil hukmi atau dalil kulli, itu bisa menghasilkan hukum kulli. Dalil kulli pada hukum kulli, dalil juz'i pada hukum juz'i. Diperhatikan. Hukum diproses dari dalil. Dalil kalau seandainya diproses itu bisa menghasilkan hukum. Coba ini diperhatikan. Paradigma dan kerangka pikir semacam inilah yang membantu kita untuk kemudian mampu mengembalikan dalil, mengembalikan marji'ud dhamir. Bahwa tadullu, hiya yang ada di dalam lafaz tadullu itu kembalinya kepada al-adillah al-juz'iyah. Kenapa? Karena yang menunjukkan pada hukum itu adalah dalil. Ini akan menjadi kelihatan fungsi paradigma berpikir semacam itu dalam konteks wa ma yadullu alaihi min hukmin kulliyin.
Coba langsung di bawahnya itu. Ya dulu karena pakai ya mudhoro'ah. Ya dulu karena pakai ya mudhoro'ah. Itu domir yang tersimpan di dalamnya adalah huwa. Yang memungkinkan dikembalikan kepada ma, juga memungkinkan dikembalikan kepada dalil kulli. Sama-sama mudzakkar mufrad. Ya. Coba. Kalau seandainya kemudian ya dulu di situ dikembalikan kepada ma, maka pengertiannya adalah seorang ahli usul itu mengkaji dalil, ya, dan sesuatu wama yadullu alaihi, wama dan sesuatu yadullu yang menunjukkan apa ma alaihi ing atase atas dalil menjadi kacau. Ya, kalau seandainya ini sama-sama, kalau seandainya paradigma sudah tetap bahwa dalil itu bisa memproses hukum, bisa menghasilkan hukum, maka marji'ud dhamir ini bisa kita pastikan adalah ya dulu dhamir huwa yang ada pada lafadz ya dulu itu dikembalikan kepada ad-dalil al-kulli, alaihinya, hinya itu dikembalikan kepada ma, itu isinya adalah hukmun kulliyun. Sehingga bacaannya adalah wa innama lan angin pastine yabhatsu membahas sopo al usuli fid dalili ing dalam dalil al kulli kang bangsa kulli wa malan barang ya dulu kang nuduhaken opo ad dalil al kulli alaihi ing atase ma min hukmin saking hukum kulliyen kang bangsa kulli. Coba itu diperhatikan pakai bahasa Indonesia sekarang ya, ini masalah marji'ud dhamir. Wa innama dan hanya saja ya bahatsu mengkaji siapa al-usuli fid dalili di dalam tentang dalil al-kulli yang bersifat kulli, wa ma dan juga mengkaji tentang sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa dalil kulli alaihi atas ma min hukmin kulliyin dari hukum yang bersifat kulli. Seorang ahli usul itu membahas dalil kulli dan hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Seperti yang saya katakan. Kalau seandainya kita sedang menerjemahkan ma-nya itu adalah mausul, kemudian setelah itu adalah min bayan, ada min bayan, yakinlah panjenengan bahwa min bayan itu adalah isi dari isim mausul. Ayo, perhatikan ini agar naik tingkat. Kalau seandainya kita sedang menerjemahkan ma mausul, setelah ma mausul ternyata ada min bayan, maka yakinlah bahwa min bayan itu sama dengan isim mausul. Min bayan itu adalah isi dari isim mausul. Karena demikian tidak usah diulang-ulang cara penerjemahannya. Langsung yang namanya ma tidak usah diterjemahkan sesuatu, langsung dikatakan hukum kulli, begitu saja. Akhirnya menjadi begini. Seorang ahli usul itu mengkaji dalil kulli dan langsung lompat pada hukum kulli, dan hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Jangan berputar-putar cara penerjemahannya. Misalnya seorang ahli usul mengkaji tentang dalil kulli dan sesuatu misalnya yang ditunjukkan oleh dalil kulli dari hukum kulli. Itu kan berputar-putar begitu. Ya kan? Jadi langsung hukum kulli ini menempati posisi ma, sehingga terjemahannya adalah seorang ahli usul mengkaji dalil kulli dan hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Ya. Pun juga demikian sama dengan yang di atas. Seorang ahli usul, di atasnya, tidak mengkaji tentang dalil kulli langsung, dan juga tidak mengkaji hukum. Seorang ahli usul tidak mengkaji tentang dalil juz'i, dan juga tidak mengkaji tentang hukum juz'i yang ditunjukkan oleh dalil juz'i. Itu cara penerjemahannya. Jadi ma itu langsung diposisikan atau digantikan, diisi dengan al-ahkam al-juz'iyah. Karena apa? Min bayan itu memang sejak awal menjelaskan mausul.
Inilah yang kemudian sering saya katakan, isim mausul itu tidak makrifat amat. Ya, oleh sebab itu namanya isim mausul, ya, dan isim apa namanya isyarah, ya, itu untuk kemudian bisa makrifat itu masih butuh bantuan. Isim mausul itu baru makrifat ketika ada silatul mausul dan aid. Kalau seandainya tidak dibantu oleh silatul mausul dan aid, maka kita tidak paham tentang isim mausul itu. Kadang-kadang, diperhatikan, meskipun sudah dibantu silatul mausul dan aid, tapi masih perlu diperjelas dengan cara diberi min bayan. Karena itu yakinlah sampean bahwa min bayan itu posisinya sama persis, min bayan itu, ya, yang jatuh setelah min bayan itu adalah merupakan isi dari isim mausul. Coba kita ulang lagi sekarang. Wa innama, dan hanyalah, hanya saja itu hanyalah. Seorang ahli usul itu mengkaji tentang dalil kulli, langsung lompat sekarang. Dan juga mengkaji tentang hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Jangan diterjemahkan dengan seorang ahli usul membahas tentang dalil kulli dan juga membahas tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil kulli dari hukum kulli. Ah, itu ruwet kalau seperti itu. Ya, gitu. Jadi pelajaran yang kemudian bisa kita petik dari ini adalah bahwa yang pertama tentang wala, ya, wala. Pokoknya panjenengan bertemu dengan lam yang jatuh setelah huruf atof dan didahului oleh yang namanya nafi, maka lam itu adalah zaidah. Dalam konteks inilah kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wala, la di situ itu adalah termasuk dalam kategori la zaidah. Karena didahului oleh ghairi. Itu semacam itu. Pokoknya begitu. Nek pokok itu kaidah pamungkas sudah begitu, ya. Pokoknya kita menemukan sebuah la jatuhnya setelah wawu ataf dan didahului oleh nafi, maka lam itu adalah zaidah, fungsinya adalah litakwiyatin nafyi. La, yang paling jelas itu begitu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka itu, para penduduk surga itu di surga, la yasma'una, tidak mendengar lagwan, sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan ucapan-ucapan yang pada akhirnya berdampak pada dosa, intinya begitu. Ya. Karena kalau seandainya ini difungsikan sebagai nafi, nafi plus nafi itu sama dengan nanti akhirnya positif. Saya kok tidak, ya, misalnya saya tidak kok tidak, misalnya tidaknya 2 kali, ya, itu adalah menjadi punya itu nanti, ya. Itu semacam itu, ya. Wa inna ma yabhathu fid dalili al-kulli wa ma yadullu alaihi min hukmin kulliyin liyada'a qawaida kulliyatan. Begitu. Jadi yang dibahas oleh ahli usul itu adalah tentang satu, dalil kulli dan hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Seorang ahli usul itu tidak membahas tentang dalil juz'i dan hukum juz'i yang ditunjukkan oleh dalil juz'i. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi ma yang ada di situ itu adalah merupakan ma di situ itu adalah merupakan ma mausul. Ma mausul itu seringkali meskipun sudah diberi silatul mausul dan aid, tetap kadang-kadang dianggap kurang makrifat, sehingga perlu ada penegasan berupa min bayan. Ketika ada realitas semacam itu, maka min bayan itulah yang kemudian menggantikan posisi mausul itu, penerjemahannya langsung, tidak usah mausul itu diterjemahkan. Mausul itu diterjemahkan dengan sesuatu yang jatuh setelah min bayan itu, sehingga dan hukum juz'i yang ditunjukkan oleh dalil juz'i dan hukum kulli yang ditunjukkan oleh dalil kulli. Begitu, ya. Ya, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.